Seringkali kata jihad disalahpahami hanya sebagai perang. Padahal dalam kitab fikih, jihad adalah simbol dari pengorbanan, keberanian, dan tanggung jawab menjaga kehormatan. Bukan sekedar mengangkat senjata, tapi menegakkan kebenaran dengan ini penjelasan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil jihadi sab'un. Hisyanul islami wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu wal zakuriyatu wasfihatu wat taqatu 'alal qital. Syarat wajibnya jihad ada 7 hal, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka atau bukan budak, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, dan yang ketujuh mampu atau memiliki kekuatan untuk berperang. Wa man usira minal kufari fa'alaihi dharbani. Adapun orang-orang kafir yang tertawan dalam peperangan terbagi menjadi 2 golongan. Dharbun yakunu raqiqan binafsi sabi wa hum asyibayanu wan nisa. Yang pertama, golongan yang menjadi budak hanya dengan sebab tertawan, yaitu anak-anak dan perempuan. Wa dharbun la yuraqu binafsi sabi wa hum ar-rijalul balighun. Yang kedua, golongan yang tidak otomatis menjadi budak hanya karena tertawan, yaitu laki-laki dewasa. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'. Terhadap laki-laki kafir yang tertawan, imam atau pemimpin muslim memiliki 4 pilihan, yaitu al-qatlu wal istirqaqu wal mannu wal fidyatu bil mali aw bir rijali. Yang pertama dibunuh, yang kedua dijadikan budak, yang ketiga dilepaskan tanpa tebusan atau dimerdekakan, dan yang keempat ditebus dengan harta atau dengan pertukaran tawanan. Yaf'alu min dzalika ma fihi al-maslahatu. Pemimpin boleh memilih salah satu dari 4 hal tersebut sesuai dengan kemaslahatan umat Islam. Wa man aslama qabla al-asri wa harija maluhu wa damuhu wa syawaru awladihi. Barang siapa masuk Islam sebelum tertawan, maka darahnya, hartanya, dan anak-anaknya yang masih kecil terlindungi, tidak boleh diganggu atau dijadikan tawanan. Wa yuhkamu lil sabiyyi bil islami 'inda wujudi asbabihi. Dan seorang anak kecil dihukum Islam apabila terdapat salah satu dari sebab berikut. An yuslima hadu abawaihi. Yang pertama, salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam. Au yasbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi. Dan yang kedua, ia tertawan oleh seorang muslim tanpa kedua orang tuanya. Au yujada laqitan fi daril islamiyah. Yang ketiga, ia ditemukan sebagai anak terlantar atau laqit di wilayah kaum muslimin. Jihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh, sedangkan secara syar'i adalah mengorbankan jiwa, harta, dan tenaga di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya dan melindungi agama Islam. Jihad diatur secara ketat dalam fikih, bukan sekedar perang fisik, tetapi bagian dari sistem hukum Islam untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan kedaulatan. Syarat wajib jihad. Dalam kitab ini disebutkan 7 syarat bagi seseorang yang diwajibkan jihad, yaitu yang pertama, Islam. Orang kafir tidak diwajibkan berjihad. Yang kedua, baligh. Anak kecil belum terkena kewajiban jihad. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak terkena kewajiban. Yang keempat, merdeka. Budak tidak wajib berjihad karena belum memiliki kebebasan penuh. Yang kelima, laki-laki. Wanita tidak diwajibkan jihad perang, tapi boleh jika untuk kebutuhan tertentu, misalkan medis, logistik, atau pertahanan. Yang keenam, sehat. Orang sakit tidak wajib berjihad karena tidak mampu. Yang ketujuh, mampu berperang. Artinya memiliki kekuatan fisik, mental, dan peralatan memadai. Jika musuh menyerang langsung ke wilayah muslim, maka jihad menjadi wajib bagi semua orang yang mampu, termasuk wanita dan anak yang kuat, karena sifatnya darurat. Tawanan perang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yang menjadi budak otomatis dengan sebab tertawan, yaitu wanita dan anak-anak kafir. Karena mereka bukan pelaku pertempuran, maka mereka menjadi ghanimah atau rampasan perang secara otomatis dan diperbolehkan dijadikan budak. Yang kedua, yang tidak menjadi budak otomatis, yaitu laki-laki dewasa kafir. Mereka berada di bawah keputusan imam. Pilihan imam terhadap tawanan laki-laki dewasa. Imam memiliki 4 pilihan hukum. Yang pertama, dibunuh, jika itu lebih maslahat dan untuk menakut-nakuti musuh yang menyerang. Yang kedua, dijadikan budak.
agar bermanfaat bagi kaum muslimin dan sebagai hukuman perang. Yang ketiga, dilepaskan tanpa tebusan sebagai bentuk rahmat atau diplomasi untuk menarik hati mereka kepada Islam. Yang keempat, tebusan bisa ditebus dengan harta atau pertukaran tawanan muslim. Imam tidak boleh memilih berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan kemaslahatan umat Islam. Orang yang masuk Islam sebelum ditawan. Jika seorang dari pihak musuh masuk Islam sebelum tertawan, maka hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan, anak-anaknya yang kecil ikut terlindungi, menjadi muslim bersama orang tuanya. Karena dengan masuk Islam, ia telah menjadi bagian dari kaum muslimin. Anak kecil yang dihukum Islam. Anak kecil dihukumi muslim dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika salah satu orang tuanya masuk Islam. Yang kedua, jika ia ditawan oleh muslim tanpa kedua orang tuanya, berarti diasuh dalam lingkungan Islam. Yang ketiga, jika ditemukan sebagai anak terlantar di wilayah Islam. Prinsipnya, anak akan dihukumi sesuai lingkungan dan perwalian yang membesarkan. Contoh kasus nyata. Kasus yang pertama, seorang tentara musuh tertangkap dalam peperangan. Ia seorang pria dewasa dan belum masuk Islam. Imam memiliki 4 pilihan. Yang pertama, membunuhnya. Yang kedua, menjadikan budak. Yang ketiga, melepaskannya tanpa tebusan. Dan yang keempat, menukar atau menebus dengan harta. Jika pelepasan tanpa tebusan membawa maslahat, misalnya demi perdamaian, maka itu yang dipilih. Kasus yang kedua, seorang wanita kafir bersama anaknya tertawan dalam perang. Mereka otomatis menjadi tawanan atau budak kaum muslimin karena termasuk golongan yang menjadi budak sebab tertawan. Kasus yang ketiga, seorang kafir masuk Islam sebelum ditangkap pasukan muslim. Maka hartanya dan anak-anaknya terlindungi, tidak boleh dirampas karena keislamannya mendahului perlawanan. Kasus yang keempat, seorang anak kecil ditemukan terlantar di wilayah Islam tanpa identitas orang tua. Menurut hukum fikih, ia dihukumi sebagai muslim karena Darul Islam adalah tanda kuat Islam. Intinya, jihad tidak wajib bagi semua orang, hanya bagi orang yang memenuhi 7 syarat. Tawanan perang diperlakukan secara manusiawi sesuai syariat. Anak-anak dan wanita menjadi budak dengan sebab penawanan. Laki-laki dewasa tidak otomatis menjadi budak. Keputusan terhadap tawanan berada di tangan pemimpin muslim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Islam menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang, bahkan dalam urusan perang. Wallahu a'lam bishawab.